ia masih dapat mendengar perintahan Han, maka ia menggeser duduknya ke kiri. Mendekati pemuda itu dan tiba-tiba ia merasa betapa sebuah telapak tangan meraba lalu menempel di punggungnya. Tepat di tulang punggung. Belum lama telapak tangan pemuda itu menempel di punggungnya, tiba-tiba ia merasa ada serangkum hawa panas menyengat punggung. Ia terkejut dan merintih lirih, akan tetapi kemudian hawa panas membakar itu perlahan-lahan membuyar. Dan tergantilah hawa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan terus hawa hangat itu berputaran dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Serangan hawa yang tadinya amat dingin itu kini terasa hangat dan nyaman sekali sehingga Hian Cheng menjadi mengantuk bukan main. Tanpa disengaja ia menyandarkan tubuhnya ke belakang dan kepalanya berbantal dada Han. Matanya sukar dibuka lagi saking mengantuknya. Akan tetapi ada bisikan di dekat telinganya. "Cheng Boy, jangan tidur, kerahkan Sin Kangmu, terima bantuan yang Kang dariku dan salurkan ke seluruh tubuh. Kalau kau tidur, berbahaya." Hian Cheng teringat dan menjadi terkejut. Biarpun ia masih menyandarkan kepalanya, kini ia mengerahkan Sin Kangnya. Dan benar saja, hawa hangat itu yang tadinya berhenti kini mengalir kembali. Kurang lebih sejam kemudian, Han berkata, "Sudah aman, kabut dingin sudah lewat." Akan tetapi begitu ia menghentikan pengerahan Sin Kangnya, Hian Cheng tak dapat menahan kantuknya dan ia sudah tidur nyenyak berbantal pundak Han. Dan karena kepalanya miring maka dahinya menempel dagu Han. Pemuda ini menghela napas panjang, "Berbahaya, pikirnya. Benar-benar kekuasaan alam amat dahsyat. Kalau saja ia dahulu tidak tekun berlatih di Pulau Es, agaknya Sin Kangnya tidak akan mampu melawan halimun beracun itu." Suara aneh seperti banyak iblis tertawa tadi adalah suara daun-daun yang membeku dan rontok. Kini sinar bulan tampak lagi dan ia menunduk. Wajah Hian Cheng tertimpa sinar bulan, bukan main cantiknya. Jantung pemuda ini berdebar keras dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi panas. Alangkah cantiknya, bibir itu, begitu dekat. Mata tertutup dihias bulu-bulu mata yang bersatu, kelihatan panjang melentik. Kedua pipi yang merah, segar bagaikan buah apel. Hawa yang hangat berhembus dari hidung dan mulut yang setengah terbuka. "Kalau aku menciumnya, siapa yang tahu?" Demikian terdengar bisikan hatinya dengan suara merayu dan membujuk. "Gilang kau!" Hardik suara lain di dasar hatinya. "Buang jauh-jauh niat busuk, kotor dan cabul itu." "Ah, siapa bilang kotor dan cabul? Dia begini cantik manis, seperti setangkai bunga atau sebutir buah masak. Betapa sayangnya bunga harum tidak dicium dan buah manis tidak digigit. Hayolah, sekali ciuman di bibir yang menggairahkan itu, apa salahnya? Dia tidak akan marah, karena dia tidak tahu." Dan suara itu makin lembut, andai kata dia tahu sekalipun, dia tidak akan marah. Sinar matanya padamu begitu lembut, membayangkan kagum dan sayang. "Tidak." Suara kedua membentak. "Seorang gagah menggunakan kesempatan begini, untuk mencuri ciuman." "Bukan mencuri," bantah suara kedua halus. "Baru saja kau menyelamatkan nyawanya dari bahaya maut, dibalas sekali ciuman mesra apa salahnya? Dan ingat, dia sendiri yang menyandarkan kepalanya di bahumu, dia begitu mesra. Kau seorang laki-laki muda, masa begitu bodoh?" Han memandang wajah itu, bibirnya menggigil, matanya menjadi sayu. Bukan main. Wajah itu demikian cantiknya, cantik jelita melebihi segala keindahan yang pernah dilihatnya. Tak dapat menahan lagi dia. Dia harus mencium wajah Hian Cheng, biarpun hanya satu kali, biarpun dengan mencuri. Mulut itu begitu dekat, dia tinggal menunduk sedikit saja dan bibir mereka akan bertemu mesra. Han sudah menunduk.
tiba-tiba bagaikan kilat berkelebat memasuki otak dan ingatannya. Ia terbayang akan peristiwa di istana Pulau Es ketika dia terpengaruh racun. Dan dengan penuh gairah dan berahi memuncak, dia dan Lulu juga saling mencumbu. Dan saling memeluk cium dan betapa kemudian dia merasa amat menyesal dan untung masih belum terlanjur. Ketika bibirnya menyentuh bibir Hian Cheng, Han teringat. Dan dengan kaget sekali ia mendapat kenyataan, bahwa saat itu ia hendak mengulangi lagi adegan yang dulu ia lakukan bersama Lulu di bawah pengaruh racun. Dan sekarang, tidak ada racun yang mempengaruhi dirinya. Namun mengapa ada dorongan yang mukjizat mendesaknya sehingga ia ingin sekali melumat bibir itu penuh nafsu. Mencengkeram dan membelai tubuh di depannya ini. Mengapa? Tiba-tiba Han merenggutkan mukanya dari muka gadis itu, membalikan tubuhnya dan membentak. Berdebah Sumahoat. Tangannya yang mengerahkan tenaga sinkang telah menghantam pohon itu sehingga terdengar suara keras. Tangannya menerobos masuk ke dalam batang pohon besar sampai sesiku dan pohon itu bergoyang keras, daun-daunnya banyak yang rontok berguguran. Ayah, ada apa? Hian Cheng meloncat kaget dan mundur-mundur melihat Han berdiri tegak dengan muka tersinar cahaya bulan, amat menyeramkan. Tiba-tiba gadis ini menjerit lagi ketika Han melompat dan menghantam sebatang pohon di sebelah kirinya. Kini menggunakan dorongan dengan tenaga sinkang sehingga pohon itu roboh. Lalu meloncat ke kanan mendorong roboh pohon lain, mulutnya memaki-maki. Si keparat engkau, Sumahoat. Sudah ada 10 batang pohon roboh oleh amukan Han Koko. Seruan yang merupakan jerit melengking ini memasuki telinga Han seperti suara Lulu. Seketika lemaslah tubuhnya. Otot-ototnya seperti dilolos dan ia menoleh dan berbisik. Lulu, bisiknya mengandung isak. Hian Cheng menubruk dan merangkulnya, berkata dengan suara penuh kekhawatiran. Han Koko. Kau kenapa? Han mengangkat tangannya, mengelus kepala gadis itu dan hatinya lega. Kini telah minggat nafsu berahi yang tadi membakarnya. Telah lenyap dorongan hati yang ia anggap sebagai warisan watak dan darah kakeknya, Jaya Huasian Sumahoat. Kini ia dapat membelai rambut gadis itu tanpa nafsu berahi, sewajarnya timbul dari kasih seperti kalau dia membelai rambut Lulu. Tidak apa-apa, Cheng Moi. Tadi aku mengusir setan. Tubuh gadis itu menggigil. Ayah. Betul-betulkah ada iblis yang menggerakkan halimun beracun tadi? Han mengangguk. Pada saat seperti itu lebih baik dia membohong. Tidak mungkin ia menceritakan keadaan yang sebenarnya. Agaknya begitulah, Moi. Akan tetapi iblis-iblis itu telah pergi dan kabut dingin telah lenyap. Mari kita membuat api unggun. Setelah api unggun menyala dan hawa menjadi hangat, keduanya bersandar pada pohon dan berusaha untuk tidur. Namun Han tak dapat memejamkan mata sekejap pun, hatinya masih ngeri kalau ia membayangkan gelora nafsu yang menguasainya tadi. Juga gadis itu tidak tidur lagi, hatinya masih ngeri kalau mengingat halimun beracun. Tuako, besok kita berpisah. Tuako akan ke Chungking bersama para penjaga yang akan kita temui di kaki gunung pagi besok. Dan aku akan mulai mencari adikmu ke Kuangyang. Baiklah, Cheng Moi. Tuako, 2 kali kau sudah menyelamatkan aku. Pertama menyelamatkan aku daripada bahaya yang mengerikan sekali. Kedua menyelamatkan aku daripada maut di cengkeraman iblis halimun beracun. Tuako. Kau sungguh baik sekali. Sudahlah, Moi. Tidak perlu menyebut-nyebut hal itu lagi. Han mendekati api unggun dan menambah kayu sehingga api menyala lebih besar. Tidurlah. Tuako, aku akan mencari adikmu sampai dapat. Sungguh, akan kukerahkan segala kemampuanku untuk mencarinya. Kalau sudah dapat kubawa kepadamu. Tuako, kau berjanjilah.
kau perbolehkan aku ikut denganmu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan di dekatmu aku merasa aman, merasa tenteram dan senang. Cheng Boy, hal itu belum perlu dibicarakan sekarang. Tidurlah. Suara Han Han terdengar terharu penuh duka. Dan kembali pemuda ini menambah kayu pada api unggun sehingga nyalanya makin membesar. Tiba-tiba Hian Cheng sudah berjongkok di sebelahnya, memegangi kedua lengannya dan berkata, Han Koko, mengapa engkau berduka lagi? Engkau agaknya menderita sekali. Percayalah, Koko, aku akan berusaha dengan seluruh jiwa ragaku untuk membahagiakanmu. Han Han memandang dan betapa kaget hatinya ketika melihat pandang mata gadis ini persis pula pandang mata Kim Chu. Juga pandang mata Sin Lian dan pandang mata mendiang Lu Soan Li. Pandang mata penuh kasih cinta. Cepat ia membuang muka dan merenggut lengannya dengan halus. Cheng Boy, maafkan aku, biarkanlah aku sendiri. Tidurlah dan besok pagi kita bicarakan lagi. Di dalam suaranya terbayang penuh permintaan sehingga gadis itu menjadi kasihan. Menarik napas panjang dan kembali ke pohon, bersandar dan mencoba istirahat. Akan tetapi, berkali-kali ia menengok dan memandang Han Han yang duduk menghadapi api unggun, membelakanginya. Baru setelah menjelang pagi gadis itu dapat tidur pulas. Akan tetapi, ketika sinar matahari yang menembus celah-celah daun mencium pipinya dan membangunkannya, Hian Cheng tidak melihat lagi Han Han berada di situ. Pemuda itu sudah pergi dan di atas tanah dekat api unggun yang sudah padam, Hian Cheng melihat tulisan yang cukup jelas. Aku ke Chungking, tak perlu dikawal. Sampai jumpa. Hian Cheng menghela napas panjang. Dunia terasa sunyi setelah pemuda buntung itu meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak merasa khawatir bahwa Han Han pergi ke Chungking tanpa pengawal. Pemuda buntung itu bukan manusia biasa. Kepandaiannya hebat dan agaknya akan mampu mengatasi segala perkara yang dihadapinya. Hian Cheng kembali menghela napas teringat akan semua pengalamannya dengan Han Han. Yang biarpun hanya berkumpul beberapa hari namun amat mengesankan dan menegangkan hatinya. Ia merasa yakin bahwa Han Kokonya akan mampu mengatasi segala perkara yang menimpa dirinya. Akan tetapi ia ragu-ragu apakah pemuda itu akan dapat mengatasi dirinya sendiri. Pemuda itu kelihatan selalu berduka, dan peristiwa malam itu sungguh mengerikan. Ketika pemuda itu berperang dengan iblis yang ia dapat menduga tentu berada dalam dirinya sendiri. Pemuda itu seringkali menderita hebat karena di dalam tubuhnya terdapat dua kekuatan yang saling berlawanan. Dia harus mencari Lulu sampai dapat membawanya kepada Han Han, kemudian dia tidak akan mau berpisah lagi. Setelah mengambil keputusan ini dalam hatinya, Hian Cheng pergi dari situ ke Guangyang. Seperti ketika dia memasuki kota Raja Peking. Ketika Han Han memasuki Chungking, buntungnya sebelah kakinya tidak menarik perhatian orang karena di Sichuan pun banyak terdapat penderita cacat akibat perang. Hanya rambutnya yang panjang dan sinar matanya yang tajam luar biasa itulah yang menarik perhatian orang. Sebaliknya, Han Han menjadi kagum ketika ia memasuki kota besar ini karena ia merasa seolah-olah memasuki sebuah dunia yang lain. Amat jauh bedanya keadaan di kota ini dengan kota-kota lain di luar perbatasan. Bukan hanya cara berpakaian dan rambut, di mana tidak tampak rambut dikuncir seperti di kota-kota jajahan. Juga cara mereka itu bicara, pandang mata dan sikap penduduk ini semua bersemangat dan gagah. Belum lama ia memasuki kota Chungking dan sedang mencari-cari di mana gerangan istana tempat tinggal Bu Sam Kui, raja muda yang menguasai daerah Sichuan. Dan yang namanya terkenal sekali, atau di mana kiranya ia akan dapat bertemu Sin Kiat. Tiba-tiba ada orang memegang lengannya dan berkata, "Sahabat muda, marilah singgah di rumahku."
Tentu kau baru datang dari garis depan, bukan? Han menengok dan melihat seorang laki-laki setengah tua yang sikapnya ramah sekali. Hatinya terharu ketika melihat bahwa orang ini pun buntung sebelah kakinya, terpincang-pincang dan membawa tongkat seperti dia. Tubuhnya tinggi besar dan kuat, dan seluruh sikapnya jelas membayangkan bahwa orang ini tentu seorang pejuang. Terima kasih, Paman. Aku ada perlu penting, tidak mempunyai banyak waktu, jawab Han ramah. Kalau begitu, mari kita minum teh hangat di warung itu. Aku ingin sekali mendengar penuturanmu tentang perang. Tentu menarik sekali. Nasib kita sama, aku pun kehilangan sebelah kakiku dalam perang. Akan tetapi aku tidak menyesal. Jangankan hanya satu kaki, biar nyawaku sekalipun kurelakan demi membela bangsa dari cengkeraman penjajah. Han merasa jantungnya tertikam. Dia terharu sekali. Orang ini benar-benar bahagia. Biar kehilangan kaki, namun orang ini kehilangan dengan hati rela karena kakinya hilang tidak percuma, melainkan untuk perjuangan membela bangsa. Kehilangan kakinya bahkan merupakan pupuk bagi suburnya semangat perjuangan. Kalau dia, kakinya buntung dengan sia-sia. Konyol. Hatinya terharu dan ia tidak dapat menolak lagi. Keduanya terpincang-pincang memasuki warung makan. Penjaga warung menyambut mereka dengan wajah ramah. Mereka makan bubur ayam dan minum teh panas yang dipesan laki-laki besar buntung itu. Bermacam-macam pertanyaannya yang dijawab dengan singkat saja oleh Han. Untuk menyenangkan hati orang itu dan tidak menimbulkan kecurigaan, ia membenarkan bahwa ia kehilangan kaki ketika ia membantu pihak pejuang dalam perang melawan penjajah. Akhirnya Han menutup kata-katanya dengan ucapan sungguh-sungguh. Paman yang gagah, terima kasih atas keramahanmu. Memang sebetulnya aku bukanlah anggota pasukan pejuang. Akan tetapi kedatanganku ini membawa berita penting sekali yang harus ku sampaikan sendiri kepada Bu Ongya. Di manakah istananya? Tiba-tiba laki-laki buntung itu bangkit berdiri, bersandar pada tongkatnya dan bertanya dengan suara yang kaku, tidak seramah tadi. Orang muda, di pihak siapakah kau berdiri? Pangeran Kiu ataukah Raja Muda Bu? Han menjadi bingung dan menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu, aku tidak di pihak siapa-siapa. Bagus. Mari kita keluar dari sini dan bicara di luar. Orang itu membayar harga bubur dan teh, menggandeng tangan Han dan terpincang-pincang keluar. Karena kini ada dua orang buntung jalan bersama dan bercakap-cakap, hal ini menarik perhatian orang juga. Akan tetapi yang ditujukan kepada mereka adalah mata yang mengandung kasihan. Hyante, engkau orang yang baru datang, akan tetapi jasamu sudah jelas karena engkau telah mengorbankan sebelah kaki untuk perjuangan. Kesetiaan dan kebaktianmu terhadap tanah air dan bangsa sudah terbukti. Aku tidak tahu apa yang akan kau sampaikan kepada Bu Ongya. Akan tetapi kiranya perlu kuberitahukan kepadamu bahwa di sini terjadi perbedaan paham sehingga timbul tiga macam paham. Pertama adalah paham Bu Ongya yang bertekad untuk berjuang mati-matian sampai titik darah terakhir mempertahankan kerajaannya. Mengertikah engkau, Hyante? Dan kedua adalah paham Pangeran Kiu yang menganjurkan agar berdamai, bukan takluk. Berdamai dengan penjajah Manchu dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak Sichuan. Nah, yang ketiga adalah paham yang paling murni, tidak mementingkan diri pribadi. Yaitu paham para pejuang yang datang dari luar Sichuan, yang berjuang demi tanah air dan bangsa. Sama sekali tidak ingin menjadi raja atau mendapat kemuliaan. Seperti engkau dan aku. Nah, selamat berpisah, kalau engkau masih hendak mengunjungi Bu Ongya, hal yang tentu saja tidak mungkin atau akan sulit sekali. Nah, itu di sana istananya,
yang atapnya menjulang tinggi. Laki-laki buntung itu lalu meninggalkan Han Han. Pemuda ini berdiri termangu-mangu dan heran mendengarkan keterangan yang diucapkan dalam bisikan-bisikan itu. Dia tidak akan peduli akan urusan itu. Yang penting, dia harus menyampaikan rencana penyerbuan tentara Manchu untuk menyelamatkan Sichuan. Perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana dan dia tidak akan melibatkan diri. Tugasnya hanya menyampaikan rencana Manchu yang merupakan ancaman bagi rakyat Sichuan. Kemudian ia akan mencari Lulu. Han Han yang telah melangkah berhenti lagi. Teringat ia akan ucapan laki-laki gagah yang buntung tadi. Laki-laki itu kehilangan kakinya untuk berdharma bakti kepada tanah air dan bangsa. Kalau dia, kakinya buntung dengan sia-sia. Tidak, dia harus pula menyumbangkan tenaga untuk membantu rakyat dan bangsanya yang terancam penyerbuan Sichuan. Bala tentara Manchu dibantu orang-orang pandai seperti setan botak, iblis muka kuda, Toat Beng Chiu Xianli. Dan masih banyak lagi tokoh Kangou yang berilmu tinggi. Mereka itu bukan hanya membantu penjajah, akan tetapi juga terkenal sebagai tokoh-tokoh kaum sesat yang sudah sepatutnya kalau dia tentang. Dia akan membantu Sichuan, bukan semata-mata untuk ikut melibatkan diri dalam perang yang dibencinya, melainkan terutama sekali untuk membela rakyat yang akan menderita karena penyerbuan bala tentara Manchu untuk menentang tokoh-tokoh Kangou yang jahat itu. Bukankah adiknya Lulu juga telah membantu perjuangan Pelian Kaipang? Adiknya benar. Bukan memusuhi bangsa Manchu atau bangsa apapun juga, melainkan menentang kelaliman dan kejahatan, dari manapun juga datangnya. Dengan langkah lebar Han Han menuju ke pintu gerbang besar di depan istana yang cukup megah itu. Beberapa orang penjaga segera menghadangnya dan tak lama kemudian ia sudah berhadapan dengan 7 orang penjaga dengan seorang komandan jaga. "Hohan, orang gagah, hendak mencari siapakah? Apakah hendak mengunjungi Hohan Bukoan?" tanya komandan jaga dengan sikap hormat. Kalau saja Han Han menjawab dengan anggukan kepala, tentu ia akan diberi jalan. Karena memang para penjaga sudah biasa melihat orang-orang Kangou yang aneh-aneh memasuki istana untuk pergi ke Hohan Bukoan, yaitu sebuah gedung besar yang khusus disediakan oleh Bu Sam Kui untuk menampung orang-orang gagah dari luar Sichuan yang melarikan diri ke Sichuan untuk menggabungkan diri menghadapi penjajah. Akan tetapi Han Han menggeleng kepala. Bahkan ia lalu menjawab, "Tidak, aku mohon menghadap Bu Ong ya." Para penjaga itu terkejut dan memandang Han Han penuh perhatian dan kecurigaan. "Ada keperluan apakah hendak menghadap Ong ya? Urusan penting yang hanya akan saya sampaikan kepada Bu Ong ya sendiri." "Tidak begitu gampang, orang muda. Kalau engkau membawa surat penting, katakan dari siapa. Kalau engkau membawa pesan, katakan engkau utusan siapa, agar kami dapat melaporkan ke dalam." Han Han menggeleng kepala. "Laporkan saja bahwa aku mohon menghadap Bu Ong ya untuk keperluan yang amat penting. Aku membawa berita yang amat penting bagi keselamatan Sichuan." Ada yang terbelalak mendengar ini, ada pula yang tertawa. Agaknya pemuda ini seorang yang miring otaknya, pikir mereka. Berita apakah yang dapat menyelamatkan Sichuan? Seolah-olah Sichuan dapat diancam begitu saja. Akan tetapi komandan jaga yang dapat menduga bahwa pemuda buntung itu tentu bukan orang sembarangan. Melihat sikapnya yang dingin dan sinar mata yang tajam mengerikan itu, lalu berkata, "Kalau Hohan hendak menghadap Ong ya, harus lebih dulu menghadap ke Hohan Bukoan. Mari, silakan, Hohan." Han Han tidak tahu apa itu yang disebut Hohan Bukoan, rumah silat kaum Hohan. Dan ia pun tidak peduli asal dia diperbolehkan bertemu dengan Bu Sam Kui untuk melaporkan rencana penyerbuan oleh tentara Manchu. Seperti yang ia dengarkan dari rapat yang dipimpin setan botak.
Ia mengangguk dan terpincang-pincang mengikuti komandan jaga itu. Mereka memasuki pekarangan istana yang lebar dan karena dikawal oleh komandan jaga, maka para penjaga dan pengawal hanya memandang Han Han penuh perhatian. Agaknya mereka merasa heran mengapa ada pemuda pincang hendak pergi ke Ho Han Bukoan. Selihai-lihainya orang pincang bisa apa sih? Kakinya pun tinggal satu. Komandan jaga itu membawa Han Han memasuki sebuah gedung yang besar, juga di samping kanan istana. Di depan gedung ini terdapat papan nama dengan huruf-huruf besar dan gagah, tulisan tangan yang indah sekali, hanya 4 huruf, Ho Han Bukoan. Berbeda dengan istana yang bagian depannya penuh dengan penjaga dan pengawal, gedung ini tidak dijaga dan pintunya yang lebar pun terbuka. Komandan jaga mengajak Han Han memasuki pintu. Ruangan depan kosong saja dan komandan itu berkata kepada Han Han. Para Ho Han tentu sedang berkumpul di dalam. Mari kita masuk saja, Ho Han. Han Han mengangguk dan bersikap waspada. Akan tetapi ia hanya mengikuti komandan jaga itu memasuki ruangan dalam sambil terpincang-pincang dibantu tongkatnya. Begitu melewati pintu tembusan, tampaklah sebuah ruangan yang amat luas dan di situ tampak berkumpul banyak sekali orang. Ada 40 orang lebih dengan sikap seenaknya, ada yang duduk di atas meja, ada pula yang duduk bersila di atas tanah dan rebah-rebahan di lantai. Sikap orang-orang Kangou yang tidak acuh. Apapun yang terjadi di atasan, apapun yang mereka perebutkan, kita tidak peduli, yang penting, hancurkan penjajah Manchu. Terdengar seorang laki-laki tinggi kurus berkata sambil menggunakan sepasang sumpit yang istimewa panjang dan besarnya. Sumpit gading, menjemput sepotong daging dari mangkok di atas meja dan melempar daging itu ke mulutnya. Dia melemparnya karena ia hanya menggerakkan sumpit itu. Dan dagingnya terlempar memasuki mulutnya yang ternganga, lalu dikunyahnya mengeluarkan suara seperti babi sedang makan. Orang ini yang menarik adalah matanya, karena matanya buta sebelah. Hanya sukar dikatakan yang mana yang buta, karena yang kiri hanya tampak putih saja sedangkan yang kanan hanya tampak guratan hitam. Agaknya mereka sedang membicarakan tentang pertentangan paham antara Buong Ya dan Pangeran Kiyu seperti yang ia dengar dari laki-laki buntung tadi. Munculnya Han Han bersama komandan jaga membuat semua orang menghentikan percakapan dan mereka menengok. Memandang ke arah Han Han penuh perhatian dan penyelidikan, agak curiga karena mereka tidak mengenal pemuda buntung ini. Harap Cui Ho Han, orang-orang gagah sekalian, suka memaafkan. Ho Han muda ini datang dan mengatakan mohon menghadap Ong Ya karena membawa berita yang penting bagi keselamatan Secuan tanpa mau memberitahu kepada saya. Karena meragukan keterangannya maka saya antar ke sini agar Cui dapat menyelidik dan memberi keputusan. Terserah. Komandan jaga itu lalu keluar dari situ setelah sekali lagi memandang Han Han penuh kecurigaan. Sejenak sunyi di ruangan itu ketika semua mata ditujukan kepada Han Han. Pemuda ini memandang ke sekeliling, memperhatikan ruangan yang bersih dan indah itu. Di tengah ruangan terdapat permadani berwarna biru tua yang bersih dan indah, dan di dekat pintu terdapat jendela besar yang tidak berdaun. Terbuka memperlihatkan sebuah kebun yang indah pula sehingga ruangan ini mendapat hawa dari luar yang amat sejuk. Karena ruangan itu amat bersih, tidak heran orang-orang Kangou itu duduk atau rebah di atas lantai begitu saja. Karena tidak ada orang yang menegurnya, Han Han menjadi tidak sabar dan ia bergerak maju terpincang-pincang ke tengah ruangan, di atas permadani biru tua dan berkata, "Maafkan saya. Sesungguhnya komandan jaga itu keliru mengantar saya ke sini karena saya tidak mempunyai urusan dengan Cui Hiong sekalian. Saya hanya ingin bertemu dengan Raja Muda Busam Kui untuk menyampaikan urusan yang amat penting."
Akan tetapi alangkah heran hati Han Han ketika melihat betapa semua orang memandangnya dengan mata marah. Bahkan seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh kurus dan bermuka pucat sudah meloncat maju menghadapinya di atas permadani biru dan membentak. "Sahabat yang gagah, perkenalkan namamu." Han Han menjadi makin heran. Laki-laki ini bersikap gagah, kata-katanya pun bersahabat karena menyebutnya sahabat yang gagah. Akan tetapi nada suaranya marah. Ia menjura dan menjawab, "Namaku Han Han." "Siapa gurumu? Dari golongan mana? Selama berjuang ikut rombongan yang dipimpin siapakah?" Menghadapi pertanyaan bertubi-tubi seperti seorang hakim memeriksa pesakitan ini, berkerutlah alis Han Han. Akan tetapi karena pertanyaan itu diajukan dengan sopan dan semua orang agaknya memperhatikan, ia menganggap bahwa memang sikap orang-orang Kangou ini aneh, maka ia pun menjawab singkat, "Nama guruku tidak boleh kuperkenalkan orang lain, aku bukan dari golongan manapun dan aku tidak pernah ikut berjuang." "Ah!" Seruan ini terdengar dari banyak mulut dan semua orang memandang dengan penuh kecurigaan. Bahkan ada bisikan dari sudut, "Jangan-jangan mata-mata anjing mancu." Mendengar ini, Han Han mengangkat muka memandang mereka dan berkata lagi, "Aku bukan pejuang, bukan pula mata-mata mancu. Akan tetapi aku datang untuk menyampaikan berita yang amat penting bagi Raja Muda Busamkui." Manusia sombong laki-laki kurus yang berdiri di depannya membentak lagi, "Tidak perlu banyak bicara yang tidak-tidak lagi, aku Sin Jiao Weng, Garuda Cakar Sakti, Lohwat menyambut tantanganmu. Lihat serangan." Han Han terkejut sekali karena mendadak orang kurus itu mencengkeram ke arah dadanya. Ia pikir tidak perlu membantah lagi, biarlah kalau dia dianggap sombong dan menantang. Dia pun tidak menangkis atau mengelak, hanya mengerahkan sinkang pada dadanya yang dicengkeram. Melihat betapa pemuda buntung ini sama sekali tidak mengelak maupun menangkis, Sin Jiao Weng Lohwat kaget dan cepat mengubah serangan mencengkeram menjadi dorongan telapak tangan. Dia adalah seorang gagah, tentu saja tidak mau membunuh orang yang tidak mau mempertahankan diri. Sungguh pun orang ini telah berani berdiri di atas permadani biru. Han Han sama sekali tidak tahu bahwa sudah menjadi hukum di Hohan Bukoan itu bahwa siapa yang berdiri di atas permadani biru itu berarti menantang yang hadir untuk tibu, mengadu ilmu silat. Buk! Tubuh Han Han sedikit pun tidak bergoyang. Akan tetapi sebaliknya Lohwat yang memukulnya dengan dorongan keras malah terjengkang. Semua orang yang hadir mengeluarkan seruan kagum. Lohwat terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga kang kuat sekali di samping keahliannya mempergunakan jari tangan sebagai cakar Garuda. Kini, si Garuda Cakar Sakti itu memukul dada pemuda buntung itu dan roboh terjengkang sendiri. "Aku tidak ingin berkelahi," kata Han Han. Akan tetapi Lohwat sudah mencelat bangun lagi, matanya menjadi merah saking malu, marah dan penasaran. Dia tadi menaruh kasihan, siapa akan mengira bahwa dia malah dibikin malu oleh bocah buntung ini. Sambil berseru keras ia lalu meloncat ke atas, kemudian dari atas tubuhnya menyambar bagaikan seekor burung Garuda. Kedua tangannya membentuk cakar, yang kanan mencakar ke arah kepala Han Han sedangkan yang kiri mencengkeram ke arah pundak. Han Han menjadi penasaran. Serangan lawan sekali ini amat berbahaya. Dan kalau dia diam saja, hanya menggunakan sinkang melindungi tubuh, dia tentu akan dianggap menghina atau juga takut. Dengan kaki satu masih berdiri tegak, ia mengelebatkan tongkatnya ke atas. Gerakan tongkatnya cepat bukan main, tahu-tahu sudah menempel kedua lengan lawan. Dan sekali ia membanting, tubuh Lohwat sudah terguling ke atas lantai dan terbanting.
Sedangkan Lohwat ini sama sekali tidak tahu mengapa tubuhnya tiba-tiba jatuh. Ketika ia memandang, pemuda buntung itu masih berdiri tegak di atas satu kaki, tongkatnya dikempit di bawah ketiak kiri dan kedua lengannya bersedakap. Kemarahan Lohwat memuncak. Dia terjatuh di depan pemuda itu dan ketika ia merangkak bangun dan berlutut, tampak seolah-olah ia berlutut di depan pemuda buntung itu. Kemarahan membuat orang menjadi mata getap. Demikian pula dengan Lohwat. Dia terkenal sebagai orang yang memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi dua kali ia dirobohkan oleh pemuda buntung ini yang kelihatannya sama sekali tidak bergerak. Dijatuhkan di depan sekian banyaknya orang gagah. Inilah yang membuat dia malu dan merasa terhina sehingga kemarahannya membakar hati dan kepala. Tiba-tiba ia menggereng dan tangan kanannya yang sudah ia kepal dengan pengerahan Wei Kang sekuatnya. Ia pukulkan ke arah pusar Han Han dengan tubuh masih berlutut atau setengah berjongkok. Hebat bukan main pukulan maut ini dan terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut beberapa orang gagah di situ, yang menganggap perbuatan Lohwat ini melewati batas dan juga amat keji dan curang. Des! Pukulan itu memang hebat sekali karena dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam yang keluar dari pusar. Sedangkan yang dipukul juga bagian yang lemah, yaitu pusar. Tentu saja bagian lemah bagi orang biasa, akan tetapi pemuda buntung itu sama sekali ia tidak mengelak. Bahkan mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada orang yang gagah akan tetapi berangasan ini. Ia mengerahkan sinkang, menerima pukulan dan mengembalikan hawa yang mendorong pukulan itu kepada penyerangnya. Tenaga dalam itu membalik dan menyerang Lohwat sendiri sehingga dia memekik keras dan roboh terlentang di atas permadani dalam keadaan pingsan, karena dadanya terluka oleh pukulannya sendiri. Omi Tohut. Bukan main bocah buntung ini, ilmunya boleh juga. Dua orang yang berpakaian seperti Hwasyo, kepala mereka gundul dan mereka berkalung sarung berwarna kuning, bangkit berdiri dan melangkah maju. Yang tinggi besar dan gemuk di depan sedangkan yang kecil pendek kurus di belakangnya. Akan tetapi, pada saat itu terdengar bentakan keras. Bocah buntung yang sombong, engkau berani menghina muridku? Biarlah aku yang mencoba kelihayanmu. Perkenalkan aku, Tonggan Siu Chai, pelajar bermata tunggal, Gu Cheyek. Kiranya kakek berusia 50-an tahun yang matanya putih satu hitam satu dan yang memegang sumpit gading tadi sudah berdiri di atas permadani menghadapi Han Han. Pemuda ini masih berdiri dengan kaki satu, tongkatnya dikempit dan kedua lengannya bersedakap, dengan suara menyesal berkata, Long Hiong, aku tidak ingin berkelahi dengan siapapun juga. Omong kosong, lihat seranganku. Kakek ini sudah menyerang Han Han dengan sepasang sumpit gading.